Barang base dimanapun berada, pada part kedua ini kita akan membahas soal nomor 6 sampai nomor 10. Sebelumnya, jika teman-teman ingin memesan soal prediksi USK 2026, silahkan mengklik link yang ada di YouTube berikut. Dan jika teman-teman ingin mengupdate setiap partnya sudah ada di video YouTube ini dari part pertama hingga terakhir dan terus akan diupdate secara berkala. Nah, teman-teman semua kita akan bahas soal nomor 6, kelanjutan di part pertama kemarin. Soal nomor 6 ini terkait dengan pilihan investasi dan bagaimana financial literasi ya di soal untuk di POSK ini. Di sini bisa kita lihat untuk soal nomor 6 ada beberapa pilihan ya. Diketahui pada saat market crash pasar modal Indonesia pada bulan Juni-Juli itu IHSG anjlok dari titik tertinggi 1.200-an. Kemudian setelah itu IHSG turun menjadi 6.800. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya adanya perang antara kedua negara sebagai pemicu ya, dan juga bagaimana market crash pada bulan Juni-Juli. Bahkan yang terbaru sekarang ya, ketika IHSG dua kali mengalami trading halt ya, ketika berita apa namanya MSCI ya dan juga Moody's beruntun membuat pasar saham modal Indonesia itu mengalami goncangan volatile yang cukup signifikan. Nah, di sini di soal ceritanya mengatakan bahwasanya jika saat ini kamu memiliki tabungan senilai 2 juta rupiah dan kamu adalah tipe investor yang defensif. Apa itu investor defensif? Investor defensif itu adalah dia defend. Defend itu dia bertahan. Bertahan atau kalau kita katakan di sini dia adalah eh, tidak ingin terlalu mengambil risiko tinggi. Artinya dia kalau bisa risikonya seminimal mungkin. Jadi kalau kita katakan investor defensif itu adalah investor yang ingin bertahan atau ingin memiliki risiko profilnya itu adalah sangat minim. Jadi kalau misalkan tidak, dia berupaya untuk mencegah adanya volatile yang signifikan terhadap aset sahamnya dan sebagainya. Jadi dia ingin memiliki saham-saham yang sangat defensif atau yang sangat tidak tidak mengalami guncangan signifikan. Misalnya saham-saham yang terkait dengan misalkan saham blue chip dan sebagainya. Nah, di sini kira-kira tipe investasi apa cocok kalau misalkan asetnya konsisten dan terkendali dari sentimen apapun. Nah, di sini ada beberapa option. Kalau misalkan kita lihat di sini, pertama itulah tetap berinvestasi pada saat harga mahal, sahamnya mahal itu nggak mungkin ya. Kedua, memilih untuk berpindah terhadap investasi di bursa saham US, S&P 500 gitu ya. C, memilih untuk berinvestasi di kripto. D, memilih untuk beli emas. Atau E, memutuskan untuk berinvestasi dengan membeli obligasi pemerintah dengan mendapatkan keuntungan berupa kupon. Maka kalau kita defensif tipe investornya itu adalah maka dia harus memilih yang bagaimana uangnya itu dijamin. Jadi tidak akan berkurang signifikan, pokoknya dijamin nilainya stabil. Maka tipe investor yang cenderung defensif dia akan memilih untuk berinvestasi di aset obligasi pemerintah seperti SBN, surat berharga negara dan sebagainya, sukuk dan sebagainya. Jadi karena obligasi pemerintah ini dijamin oleh pemerintah, jaminannya 100%, kecuali misalnya negara yang bangkrut atau negara gagal pun tetap dijamin ya. Jadi uang kalian tidak akan hangus dan dia diberikan kupon. Kalau kita katakan kupon ini adalah yield-nya atau bunganya gitu ya. Kalau dalam ekonomi Islam ini pengganti obligasi inilah kita sebut namanya sukuk. Sukuk ini adalah seutang pemerintah dengan transaksi bagi hasil sukuk ya. Di sini tentu dia menggunakan prinsip mudharabah atau bagi hasil. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah E ya. Jadi tidak mungkin kita FOMO atau kita asal-asalan untuk berinvestasi karena dia adalah tipe cenderung investor yang defensif. Kemudian soal nomor 7 dan soal nomor 8 kita awali di sini dengan cerita berikut ya. Hani diminta Bunda untuk membeli minyak goreng di pasar. Nah, Bunda memberikan uang saya 10.000 untuk membeli minyak 1 liter. Jadi dengan asumsi bahwasanya 1 liter minyak itu 10.000 masih harga yang sama. Nah, kemarin masih harganya sama ya 1 liter 10.000. Setelah tiba di pasar hari ini,
Hanya menemukan bahwasanya 1 liter itu harganya udah naik 2.000, yaitu 12.000 per liter. Nah, artinya adalah eh, kalau dia punya uang 10.000 dan nggak mungkin bisa beli setengah atau kurang dari 1 liter, dia minimumnya 1 liter, maka si Hanin ini pulang ke rumah dan tidak jadi belanja di pasar. Nah, peristiwa apa yang dialami oleh Hanin? Nah, ini kita sebut apa namanya terkait dengan salah satu penyebab kegagalan pasar. Apa itu penyebab kegagalan pasar? Artinya adalah di sini kalau kegagalan pasar apa namanya imperfect market gitu ya atau market failure ya. Di sini berarti kalau gagal pasar berarti dia akan tidak bertemunya supply dan demand. Kalau keseimbangan terjadi di pasar, kalau tidak bertemunya penawaran dan permintaan, dan tidak ada harga keseimbangan, dan juga tentu kuantitas keseimbangan, tidak ada transaksi jual beli antara produsen dengan konsumen, maka ini kita sebut namanya adalah kegagalan pasar. Artinya si Han ini nggak jadi beli minyak goreng dan penjual nggak jadi menjual minyaknya kepada Hanin. Nah, apa yang menyebabkan kegagalan pasar tersebut? Salah satu faktor pentingnya adalah yaitu C. Informasi tidak sempurna. Hanin menganggap bahwasanya harga minyak masih sama dengan kemarin, tetapi produsen dia memiliki informasi yang berlebih. Dia mengetahui bahwasanya harga minyak sudah tidak 10.000 lagi, sudah naik menjadi 12.000. Nah, ketidaksamaan informasi antara penjual dan pembeli ini akan menyebabkan market failure. Oke, cukup gampang ya kita bahas soal nomor 8 lanjutan. Ketika Bunda memutuskan untuk beli minyak goreng pada lusa besok, nah karena sekarang harganya 12.000, besok dia pergi lagi. Ternyata dengan menggunakan asumsi uang yang sama 10.000 rupiah, ternyata harga minyak goreng turun per liter menjadi 9.000 rupiah. Dan dia si Han ini memutuskan untuk beli minyak goreng, sehingga dia mendapat kembalian uang dari 10.000 dikurangi 9.000 menjadi 1.000 rupiah. Dia dapat 1 liter dan punya uang sisa sebanyak 1.000 rupiah. Nah, peristiwa apa yang dialami oleh Hanin dalam ekonomi ini? Nah, karena Hanin sebagai pembeli, maka ada kata-kata di sini namanya super dan sub ataupun marginal. Super, sub, dan marginal. Nah, kalau super dia memiliki power. Artinya adalah kalau pembeli super marginal, artinya pembeli memiliki daya lebih, daya beli yang lebih tinggi daripada harga pasar. Ya, gampangnya dia punya uang 10.000, harga pasarnya 9.000, dia punya uang sisa 1.000 rupiah. Jadi pembeli seolah-olah kaya, kenapa dia memiliki uang yang berlebih ya, kemampuan membeli sebuah barang yang lebih tinggi ya daripada harga pasar. Artinya adalah kita katakan pembelinya super marginal atau seolah-olah kaya, super gitu ya. Nah, lawannya adalah pembeli submarginal. Lawannya tadi, kalau hanya punya uang sisa 1.000, bagaimana kalau misalkan harganya 9.000, uangnya 8.000. Dia nggak akan bisa beli minyak 1 liter. Nah, ini kita katakan submarginal. Artinya adalah daya belinya rendah. Daya beli di bawah harga pasar. Ini kata-kata sub ini biasanya identik dengan kawasan submarginal, berarti kawasan terpinggirkan dan sebagainya. Nah, yang marginal, pembeli marginal, ya berarti pembeli pada saat harga pasar. Jadi, kalau misalkan dia punya uang 9.000, pas ketika itu harga minyak gorengnya 9.000. Jadi nggak punya uang sisa dan nggak kurang nggak lebih. Ini kita sebut namanya pembeli marginal. Jadi kita sebut pembeli pada saat harga pasar. Nah, lanjut. Inilah jawabannya. Jadi jawabannya adalah B, pembeli super marginal. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 9. Nah, di sini adalah diketahui fungsi permintaan sebuah barang, yaitu bakso ya, diketahui di mana QD sama dengan 100.000 min 10P. Harga bakso yang dijual adalah P-nya adalah 5.000 rupiah. Nah, di sini dia menanyakan mengenai nilai elastisitas. Ada dua cara mencari elastisitas ini. Nah, dia tidak mengetahui P satunya hanya satu gitu ya, nggak ada P2-nya,
boleh nggak ada Q1, Q2-nya. Nah, ini kan kalau kita pakai rumus elastisitas umum yaitu delta Q per delta P kali P1 per Q1. Maka kita substitusikan masing-masing untuk mencarinya. Dan kita harus pilih asumsi. Karena di sini harganya 5.000, P2-nya kita nggak tahu. Nah, kita kesulitan untuk mencari delta P-nya. Nah, ini adalah cara pertama umum yang kita manual. Nah, cara kedua adalah kita bisa menggunakan turunan parsial. Ini kita peroleh dari dengan cara turunan fungsi permintaan. Jadi sebagai berikut gitu ya, dalam fungsi dalam fungsi umum ya, Y sama dengan X kuadrat tambah BX tambah C, misalkan kalau kita turunkan, maka pangkatnya ini kita turunkan. Misalkan contoh Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X tambah dengan 8. Kalau kita turunkan, maka Y aksen, ini pangkatnya kita kalikan dengan konstanta di depan, 2 kali 2 4x, kemudian setiap pangkatnya, ini rumus umumnya ya, kita kurangi dengan satu karena dia turunan, diturunkan pangkatnya satu, istilah seperti itu. Jadi 2 kurang satu satu, jadi 4x ya. Kalau nggak kita tulis sama aja 4x gitu. Otomatis ini satu kali 4 4. 1 kali 1 0, jadi x-nya pangkat 0 1, jadi variabel x-nya habis. Jadi turunan pertamanya adalah 2x kuadrat tambah 4x tambah 8 sama dengan 4x tambah dengan 4. Coba sebagai contoh. Nah, bagaimana dengan ini? Jadi kalau kita katakan untuk mencari elastisitas, delta Q per delta P ini perwakilan dari Q aksen. Kenapa demikian? Karena kita turunkan fungsi kuantitas, fungsi permintaan dari kuantitas barang terhadap harga. Jadi delta Q per delta P atau Q aksen. Nah, ini sama nilainya. Jadi kita nggak perlu mencari Q2 Q1-nya, P2 P1-nya. Cukup kita turunkan fungsi permintaan. Jadi delta Q per delta P itu sama hasilnya dengan Q aksen yang kita kali P1 per Q1. Jadi kalau misalkan kita pindahkan ke sini, Q aksennya adalah 100.000 karena nggak ada variabel, jadi habis ya, min 10P. Jadi kalau kita katakan nih P pangkat 1 ya, 1 kali min 10. Otomatis P pangkat 1 kali 1 0, habis variabel P-nya. Jadi turunan pertamanya adalah min 10. Nah, kita substitusikan min 10 kali P1-nya Rp5.000. Nah, cukup kita cari hanya Q satunya. Kita substitusikan ke fungsi permintaan. Jadi, Q satu sama dengan 100.000 min 10 kali P. P-nya adalah 5.000. Ini misalnya kita katakan 100.000 rupiah min 50.000. Jadi, 50.000 I-nya. Nah, ini kita masukkan. Q satunya adalah 50.000. Di sini bisa kita lihat, kita coret ya. Maka di sini min 5 per 5 min 1 ya. Nah, di sini kita katakan ini adalah uniter ya. Jawabannya adalah E. Tanda negatif menandakan dia bahwasanya adalah dia elastisitas permintaan. Karena kita tahu elastisitas itu mutlak ya. Di sini negatif berarti dia hukum permintaan ya. Kenapa permintaan? Karena dia ketika dia naik jumlah barang minta turun. Maka tanda negatif itu melambangkan dia adalah memiliki elastisitas permintaan. Merupakan elastisitas permintaan. Fokus kita adalah tanda koefisiennya. Oke, jawaban kita adalah E. Ini cukup gampang kalau kita menggunakan turun parsial. Jika teman-teman belum terlalu paham turun parsial, silahkan dielaborasi lagi pelajaran matematikanya di kelas 10 untuk mencari derivatif parsial atau turunan parsial. Oke, kita lanjutkan soal nomor terakhir, soal nomor 10 mengenai di sini ya, budget constraint. Nazla merupakan peserta OSN tahun ini. Apabila ia memiliki sejumlah uang atau income untuk dialokasikan beli dua barang, yaitu barang X dan barang Y. X ini di sini katakan adalah buku OSN. Y-nya adalah kalkulator. Nah, di sini dikatakan ketika harga X naik, kalau kita lihat ya, ketika harga X naik, sedangkan harga Y tetap ya, PY tetap, dan income tentu juga tetap,
Maka kesanggara nazla akan bagaimana? Nah, ini kita tahu kalau income-nya tetap berarti dia eh, dan harga lainnya tetap berarti kita lihat kalau dia mengenai garis anggaran atau budget constraint, dia bisa mengalami dua hal. Pertama, dia adalah berotasi, satu lagi dia adalah bergeser. Sama kita bahas yang bergeser. Kalau dia bergeser misalkan seperti ini. Ini BL1, ini adalah BL2. Nah, dia bergeser kanan atau bergeser ke kiri. Nah, faktor utamanya tentu adalah terkait dengan income-nya. Kalau dia bergeser ke sebelah kanan, berarti pendapatannya meningkat sehingga dia bisa membeli kedua barang lebih banyak, ya kan? Kalau income-nya turun, maka dia bergeser budget lainnya ke kiri sehingga jumlah kedua barang dibelinya lebih sedikit. Nah, karena di sini diketahui harga barangnya tetap, berarti dia nggak mungkin mengalami pergeseran ya, yaitu dia mengalami rotasi. Nah, kedua yang bergeser tadi ini kita bahas, kalau dia bergeser berarti kedua barang harganya berubah. Ya kan? Kalau dia bergeser, misalkan harga X turun, harga Y turun, tentu jumlah QX yang dibeli dan QY-nya akan sama-sama naik ya, karena harganya turun. Nah, sehingga dia bergeser sebelah kanan. Kedua barang harga turun atau kedua barang harganya naik dan seterusnya. Nah, sedangkan di sini harga Y-nya tetap, berarti dia mengalami rotasi. Nah, di sini kalau kita lihat kalau dia berotasi bisa kita lihat sini kalau harga X-nya naik ya harga barangnya naik tentu jumlah barang X yang dibeli yang dimintanya turun. Nah, kalau kita gambarkan di sini kalau misalkan ketika harga barang X-nya naik kemudian jumlah permintaannya turun. Nah, kalau kita lihat ya kalau harga barang X-nya naik tentu yang warna seperti ini BL1. Kemudian ketika jumlah harganya naik, tentu jumlah permintaannya turun. Maka dia berotasi ke kiri. X1 menjadi X2. Nah, kenapa demikian? Karena kita tahu harga Y-nya tetap ya. Maka dia berotasi ke kiri, sejajar ya. Berotasi ke dalam atau sumbu X ya. Atau kalau misalnya kita katakan berotasi ke kiri. Nah, kalau misalkan harga X-nya naik, tentu jumlah barang X yang dibeli adalah kalau harga barang X-nya turun, tentu jumlah barang X yang dibeli naik, sehingga dia akan berotasi ke luar atau luar sumbu Y gitu ya. Jadi kalau dia harga naik, tentu jumlah barang dibelinya lebih sedikit ya, dari 5 menjadi 3. Sehingga kalau harga naik, jumlah barang dibeli sedikit untuk barang X, sedangkan harga dan jumlah barang Y-nya tetap. Tentu dia nggak akan berubah. Dia berotasi ke dalam sumbu X. Jawabannya adalah C. Baik teman-teman semuanya, demikian yang bisa kita diskusikan. Semoga manfaat dan silakan untuk kita lanjutkan nanti di part ketiga. Semoga manfaat dan jangan lupa untuk subscribe serta juga di-share ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.